nggak punya rumah. Ini masih nggak punya rumah sampai sekarang? Nggak ada. Rumah saya ngontrak 10 juta setahun. Kalau misalnya nih ya, Ayahman ini anggap aja deh, nggak memberi, anggap aja. Udah berapa miliar? 850 ton beras. Habis itu masjid, berapa ribu masjid, segala kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu saya yakin banget Ayahman gak ngelakuin ini. Tapi maksudnya kalau misalnya di balance sheet, habis itu dihitungin profit and loss-nya, dikasih neracanya segala kayak gitu. Itu kalau misalnya dihitung-hitung, sebenarnya udah kayaknya kaya banget gitu kan. Cuman itu Ayahman nih gak memiliki sama sekali gitu. Malah nggak punya rumah. Ini masih gak punya rumah sampai sekarang? Nggak ada. Rumah saya ngontrak 10 juta setahun di samping masjid. Dan saya bayar sendiri. Iya, saya kontraktor. Sudah 10 tahun ngontrak di rumah situ. Tapi sebenarnya mobil, rumah, nggak ada. Mau beli rumah? Ada uangnya, nggak usah bayar. Atau mungkin saya bikin pengumuman gitu, wahai santri-santriku, anak-anakku, tolong beliin Ayahman rumah. Oh, saya yakin nggak perlu fundraising. Sebelum instastory-nya berubah, sebelum hilang instastory-nya rumahnya udah datang. Dan saya bilang enggak, saya bilang udah cukup. Rumah tuh bagi saya tempat untuk ganti pakaian. Tapi orang boleh setuju boleh enggak ya? Karena saya belajar untuk puncak kekecewaan itu, Bang Daniel, adalah merasa memiliki. Oke. Dan saya belajar sampai sekarang masih belajar untuk merasa dititipi. Anehnya saat saya tidak lagi sudah ada rasa untuk memiliki, itu sama kayak rasa memiliki itu sama kayak kita ngejar bayangan. Coba lihat ya. Ini sumber cahaya. Saya membelakanginya lalu saya kejar bayangan itu. Semakin saya kejar semakin nggak dapat. Yang orang cerdas lakukan adalah dia harus berbalik ke sumber cahaya itu. So good. Maka bayangan tidak punya pilihan lain kecuali mengikutinya. Nah, sumber cahaya itu adalah Allah. Tuhan memberi. Jadi ketika kita menghadap ke sumber cahaya, bayangan ini seperti dunia. Dia nggak punya pilihan lain kecuali mengikuti kita. Dan dunia itu, Bang Daniel, pasti datang dalam keadaan hina di bawah kaki orang yang berharapnya kepada Zat yang Maha Kaya tadi.